Oke, selamat datang lagi ya bersama saya ya. Kembali lagi Jafet Amani Syauki dari Sistem Informasi. Kali ini saya bakal ada materi baru nih, yaitu HTTP dan HTML. Di sini saya bakal jelaskan ya. Ini tuh isinya rangkuman dari yang saya buat dari video-video pembelajaran. Ya, kita lanjut aja. Nah, pertama-tama kita bakal jelasin dulu dari awal mulanya. Jadi internet itu jaringan komputer yang sangat luas, terhubung satu sama lain. Jadi cara kerjanya dengan menggunakan sistem protokol dan standar yang memungkinkan untuk komputer berkomunikasi satu sama lain ya. Jadi pas kita menjelajah web, kita tuh menggunakan protokol yang disebut HTTP ya. Panjangannya itu Hypertext Transfer Protocol. Nah, HTTP ini bisa memungkinkan browser web ya untuk meminta dan menerima halaman web dari server web. Nah, halaman web itu terdiri dari HTML. Kepanjangan HTML itu Hypertext Markup Language. Jadi HTML itu bahasa yang memberitahu browser web kita bagaimana menampilkan teks, gambar, dan elemen lain dari halaman web. Jadi saat kita mengunjungi situs web, nah, browser web kita itu mengirim permintaan HTTP GET ke server web. Permintaan ini meminta kode HTML untuk halaman web yang ingin kita kunjungi ya. Server web itu habis itu mengirimkan kode HTML balik ya ke browser web kita. Browser kita kemudian memproses kode HTML dan menampilkan halaman web di layar kita. Kalau kalian udah nonton yang video sebelumnya itu Get itu juga ada ya di Linux. Nah, jika halaman web kita memiliki gambar atau file media lainnya, browser itu akan mengirim permintaan HTTP GET terpisah untuk setiap file tersebut. Terkadang saat kita berselancar di web ya, atau lagi searching di web gitu, kita perlu ngirim informasi ke server. Jadi seperti saat kita mengisi formulir atau mengetik search bar, itu dilakukan menggunakan permintaan HTTP POST. Nah, HTTP POST ini dikirim menggunakan teks biasa, berarti bahwa siapapun dapat melihat informasi yang kita kirim. Nah, untuk mencegah hal ini, situs web itu yang aman ya biasanya menggunakan protokol yang disebut HTTPS ya, tambahan akhirnya tuh secure lah. Jadi mengenkripsi komunikasi dengan server web sehingga tidak ada yang dapat melihatnya kecuali ya kita. Nah, HTTPS ini diaktifin saat kita melihat icon kunci kecil ya di sebelah addressnya. Misalkan ada tuh tanda kayak kunci gitu, itu berarti udah secure. Nah, di balik layar, internet itu kerjanya dengan menggunakan protokol yang disebut TCP atau IP. Nah, TCP atau IP ini memecah data menjadi paket kecil dan kemudian mengirimkannya melalui internet. Nah, router digunakan untuk mengarahkan paket ke tujuan yang benar. Jadi kesimpulannya adalah internet itu sistemnya kompleks tetapi sangat penting bagi kehidupan kita semua. Dengan memahami dasar-dasar cara kerja internet, itu bisa lebih menghargai kekuatan dan potensinya. Nah, kita next. Sekarang itu kita bahas enkripsi dan public keys. Nah, di sini singkat ya, enkripsi itu proses yang menyembunyikan pesan asli dengan cara mengubahnya menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca. Ada dua jenis enkripsi. Yang pertama simetris ya, yaitu pengiriman dan penerima menggunakan kunci yang sama untuk mengenkripsi dan mendeskripsikan pesan. Yang kedua, enkripsi asimetris, yaitu pengirim menggunakan kunci publik untuk mengenkripsi pesan dan hanya penerima yang memiliki kunci privat yang dapat mendeskripsikannya. Nah, enkripsi asimetris juga digunakan untuk mengamankan komunikasi di internet. Nah, ini ada contohnya, yaitu jika kita ingin mengirim pesan rahasia ke teman kita gitu. Terus kalau kita menggunakan kunci publik, nah, misalkan teman kita tuh kita menggunakan kunci publik untuk ngirim pesan ke teman lah. Untuk enkripsi, jadi kalian kalau di WA itu kan ada tulisan enkripsi ya. Nah, di situ tuh pesan kalian tuh aman gitu, nggak bisa dilihat orang lain selain teman kalian dan kalian sendiri. Nah, teman kita tuh menggunakan kunci privatnya untuk mendeskripsikan pesannya. Ya, jadi mirip-mirip lah yang saya bilang tadi sama WA itu. Nah, pesan rahasia itu nggak bisa dibaca oleh siapapun kecuali teman kita. Nah, di sini ada tips ya untuk menjaga keamanan data kita di internet, yaitu gunakan enkripsi asimetris untuk mengamankan komunikasi kita. Terus gunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun kita, dan hindari mengklik tautan atau membuka lampiran yang dari sumber yang tidak Anda kenal. Nah, kemarin saya juga dapat ya WA dari Bank BNI, tapi ternyata Bank BNI itu palsu. Dia kayak ngirim file PDF gitu. Nah, itu kalian jangan buka ya, itu pasti isinya virus spyware lah ya. Ternyata isi virus spyware bisa ngehack ke HP kalian
terus bisa lihat data-data pribadi kalian. Jadi kalau ada menerima pesan, file, APK atau apapun dari orang yang nggak kalian kenal, sebaiknya jangan dibuka ya. Kalaupun penasaran, kalian pakai virtual machine ya, virtual machine atau enggak pakai HP yang nggak ada datanya sama sekali. Terus kalian lihat itu, kalian bisa teliti itu kayak gimana itu isinya. Sekarang bakal lanjut. Nah, sekarang kita bakal bahas keamanan cyber dan kejahatan. Cyber security lah itu ya. Nah, cybercrime ya, sekarang tuh menyebabkan masalah besar bagi masyarakat secara pribadi, finansial, dan bahkan masalah keamanan nasional. Kalau kalian tahu, Bjorka itu mirip-mirip ya. Nah, hanya dalam beberapa tahun terakhir ratusan juta nomor kartu kredit telah dicuri. Nah, ini ada kasusnya kartu kredit yang nomornya dicuri. Terus puluhan juta nomor jaminan sosial, catatan keperawatan ya. Nah, semua ini dilakukan dengan mengeksploitasi kerentanan dalam perangkat keras dan perangkat lunak, atau lebih sering dengan memanfaatkan keputusan yang tidak disengaja yang dibuat oleh orang-orang yang menggunakan perangkat lunak. Jadi kalau kita nggak sengaja lakukan sesuatu itu bisa dipakai buat sama hacker ya. Nah, orang yang melakukan kejahatan dunia maya ini tidak memiliki profil atau motivasi tunggal ya. Mereka itu bisa siapa saja, bisa iseng itu. Ada orang iseng bisa langsungin. Kalau mereka ngerti itu, mereka iseng aja bisa. Mulai dari teroris internasional hingga remaja yang bersaing untuk mendapatkan hak menyembuhkan diri itu kan. Saat ini negara-negara terbesar tidak hanya memiliki tentara reguler, tapi tentara cyber ya. Kalau kalian tahu, di Indonesia juga ada polisi cyber ya. Nah, cybercrime itu bekerja dengan menggunakan virus komputer ya, serangan denial of service, dan penipuan phishing. Jadi virus komputer itu program yang dapat dieksekusi yang diinstal biasanya tanpa disengaja dan membahayakan pengguna dan komputer mereka. Jadi kalian kalau lagi download di website nih, kalian lihat dulu itu klik tombol downloadnya itu bener apa enggak gitu ya. Kadang emang kalau kita klik tombol downloadnya itu bisa tiba-tiba ke download virus gitu. Terus jangan kalian tiba-tiba install aja program yang kalian gak kenal gitu. Nah, virus juga dapat menyebar ke komputer lain melalui ya serangan denial of service terjadi ketika peretas membanjiri situs web dengan terlalu banyak permintaan. Nah, serangan ini disebut dengan serangan denial of service terdistribusi ketika serangan datang dari banyak komputer sekaligus. Penipuan phishing itu ketika kita mendapatkan apa yang tampaknya merupakan email terpercaya ya, yang meminta kita untuk masuk ke akun. Nah, misalkan kayak ada web ya, webnya tuh kelihatannya bagus gitu, tapi kok addressnya tuh beda daripada web resmi. Itu kalian bisa jadi kalian nginput data ke website palsu gitu, bisa dipakai buat datanya ya, bisa dipakai buat penipuan ya kan, pinjol gitu. Nah, jika kita tetap masuk ya, kita telah tertipu ya tentunya. Terus banyak juga perusahaan yang bekerja untuk membuat internet lebih aman ya, tapi upaya ini nggak cukup karena ya sama aja seperti apa ya, pasti walaupun ada maling tuh bakal berusaha sebagaimanapun untuk melakukan ya pencurian gitu. Walaupun keamanannya udah ketat, pasti bakal naik lagi pemikiran mereka, lebih pintar lagi gitu. Nah, kayak gitu ya. Nah, kita lanjut. Di sini ada cara kerja mesin pencari atau search engine ya. Nah, jadi mesin pencari atau search engine itu nggak langsung mencari informasi di internet saat kita melakukan pencarian. Hal ini karena ada lebih dari 1 miliar situs web di internet dan ratusan ribu web baru dibuat setiap menit ya. Setiap menit loh. Untuk membuat pencarian lebih cepat ya, mesin pencari itu terus-menerus memindai web yang mengumpulkan informasi tentang halaman web. Nah, informasi ini disimpan dalam sebuah database khusus yang disebut indeks pencarian. Nah, saat kita mengajukan pertanyaan, ya, mesin pencari mencari setiap kata dalam indeks pencarian untuk mendapatkan daftar semua halaman di internet yang berisi kata-kata tersebut. Namun, daftar ini bisa berisi jutaan halaman sehingga mesin pencari perlu menentukan kecocokan terbaik. Berarti dicocokin dulu ya kalau misalkan cari sesuatu gitu. Nah, setiap mesin pencari itu menggunakan algoritma sendiri. Jadi Google, Bing, dan lain-lain itu mungkin beda ya, untuk memberikan peringkat halaman berdasarkan apa yang menurutnya kamu yang kita inginkan gitu. Misalkan kita search YouTube ya, munculnya YouTube gitu kan, nggak mungkin web lain. Nah, algoritma ini memungkinkan memeriksa apakah istilah pencarian yang muncul di judul halaman itu semua kata muncul berdampingan atau sejumlah perhitungan lain. Nah, Google ini menggunakan algoritma PageRank ya. PageRank itu kayak memilih hasil yang paling relevan lah intinya. Nah, mesin pencari itu ya tentunya terus berkembang ya sampai sekarang untuk meningkatkan algoritma sehingga dapat menghasilkan yang lebih baik dan lebih cepat daripada pesaing mereka. Jadi kalau kalian tahu Bing itu yang paling baru, saya nggak tahu beta apa enggak, itu tuh mereka ada apa ya, misalkan kita search sesuatu, kalau hasilnya itu bisa dirangkum sendiri sama Bing-nya.
Jadi kayak udah ada AI-nya, kita cari sesuatu itu bisa dirangkum hasilnya apa. Misalkan cara melakukan ini nanti ada dari semua website itu dirangkum sama Bing-nya. Itu bagus tuh. Saya belum pernah coba ya, tapi saya lihat di YouTube itu bagus. Nah, terima kasih sudah nonton sampai akhir. Itulah penjelasan saya mengenai materi tersebut. Semoga kalian dapat mengerti dengan mudah. Sampai jumpa di tugas video selanjutnya.